Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandeola Mangkuluhur dengan NIM 25105121159 dari kelas E. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis data evaluasi kepuasan layanan akademik FIK UPN Veteran Jakarta. Oke, selanjutnya di sini ada daftar isi. Oke, selanjutnya bab 1 latar belakang. Oke, selanjutnya di sini bab 2 deskripsi dataset. Penelitian ini menggunakan dataset dummy evaluasi layanan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dataset tersebut disusun sebagai media pembelajaran pada mata kuliah statistika dan probabilitas sehingga tidak menggunakan data responden yang sebenarnya. Walaupun demikian, struktur data dibuat menyerupai hasil survei kepuasan mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami proses analisis statistik yang umum digunakan dalam penelitian. Dataset terdiri di atas 100 data responden mahasiswa yang masing-masing memiliki nilai kualitas layanan akademik dan rata-rata kepuasan mahasiswa. Pada tugas ini, fokus analisis hanya dilakukan terhadap variabel Y rata-rata kepuasan sebagai variabel utama. Variabel tersebut digunakan untuk menghitung statistik deskriptif, melakukan pendugaan parameter, serta menguji hipotesis mengenai rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Penggunaan dataset dummy bertujuan agar mahasiswa dapat memahami tahapan analisis statistik mulai dari pengambilan sampel, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan tanpa harus menggunakan data survei yang sebenarnya. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan konsep statistika pada kasus yang menyerupai kondisi nyata. Selanjutnya, di sini jumlah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data responden yang terdapat pada dataset ELOM FIK UPN Veteran Jakarta yang berjumlah 100 responden mahasiswa. Seluruh data tersebut merupakan populasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan analisis statistik. Karena penelitian ini hanya bertujuan sebagai latihan analisis statistik, maka tidak seluruh populasi digunakan dalam proses pengolahan data. Dari total 100 responden dipilih sebanyak 30 responden sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel tersebut telah ditentukan dalam panduan tugas dan dianggap cukup untuk memperkenalkan konsep statistik deskriptif, pendugaan parameter, serta uji hipotesis satu sampel. Penggunaan sampel memungkinkan proses analisis menjadi sederhana namun tetap mampu memberikan gambaran mengenai karakteristik populasi. Oleh karena itu, hasil analisis terhadap sampel diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan kondisi populasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Teknik ini dipilih karena setiap responden dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sampel secara acak bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bias dalam pemilihan responden. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi, sampel yang diperoleh diharapkan mampu mewakili karakteristik populasi secara lebih objektif. Pada penelitian ini, sebanyak 30 responden dipilih dari total 100 responden yang tersedia pada dataset. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan tugas akhir mata kuliah serta telah memenuhi kebutuhan analisis dasar seperti statistik deskriptif, penggunaan parameter, dan uji hipotesis satu sampel. Oke, di sini selanjutnya variabel yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdapat pada dataset evaluasi layanan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yaitu variabel kualitas layanan akademik X
dan variabel kepuasan mahasiswa Y. Namun, sesuai dengan ketentuan pada panduan tugas akhir, analisis difokuskan hanya pada variabel Y rata-rata kepuasan. Variabel Y rata-rata kepuasan merupakan rata-rata skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik yang diterima. Nilai tersebut diperoleh dari beberapa indikator kepuasan yang menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Variabel ini dijadikan sebagai variabel utama karena digunakan dalam seluruh tahapan analisis statistik, yaitu statistik deskriptif, penggunaan parameter menggunakan interval kepercayaan 95%, serta uji hipotesis rata-rata satu sampel melalui analisis terhadap variabel tersebut. Dapat diketahui gambaran tingkat kepuasan mahasiswa serta diperoleh kesimpulan mengenai apakah rata-rata kepuasan mahasiswa telah berada di atas kategori cukup yang ditetapkan sebagai 3,00. Oke, di sini ada rumusnya. Rumus statistik deskriptif. Statistik digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data sampel tanpa melakukan penarikan kesimpulan terhadap populasi. Ya, ini selanjutnya di sini rumus pendugaan parameter. Pendugaan parameter dilakukan untuk memperkirakan nilai rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi berdasarkan data sampel yang diperoleh. Oke, di sini selanjutnya rumus uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik secara statistik telah berada di atas kategori cukup. Oke. Hmm. Di sini selanjutnya statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data kepuasan mahasiswa berdasarkan sampel yang telah dipilih. Berikut datanya. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata min kepuasan mahasiswa sebesar 3,233. Nilai tersebut berada di atas nilai acuan kategori cukup, yaitu 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa deskriptif tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik cenderung berada pada kategori lebih dari cukup. Nilai median sebesar 3,25 menunjukkan bahwa separuh responden memiliki tingkat kepuasan di atas nilai tersebut dan separuh lainnya berada di bawahnya. Kedekatan nilai median dengan rata-rata menunjukkan bahwa distribusi data relatif seimbang dan tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim secara signifikan. Standar deviasi sebesar 0,590 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden tergolong sedang. Sebagian besar nilai kepuasan mahasiswa masih berada di sekitar rata-rata sehingga penyebaran data tidak terlalu besar. Nilai minimum sebesar 1,75 menunjukkan bahwa masih terhadap responden yang memberikan penilaian relatif rendah terhadap layanan akademik. Sebaliknya, nilai maksimum sebesar 4 menunjukkan adanya responden yang memberikan tingkat kepuasan paling tinggi terhadap layanan yang diterima. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap layanan akademik, meskipun masih terdapat beberapa responden yang merasa kurang puas. Selanjutnya, hasil pendugaan interval kepercayaan 95%. Pendugaan parameter dilakukan untuk memperkirakan rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi berdasarkan data sampel yang telah diperoleh. Karena analisis hanya dilakukan terhadap 30 responden, maka nilai rata-rata sampel belum tentu sama dengan rata-rata populasi. Oleh karena itu, digunakan mode interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan tentang nilai rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi. Perhitungan interval kepercayaan dilakukan menggunakan nilai rata-rata sampel, standar deviasi sampel, standar error, serta nilai T kritis pada taraf kepercayaan 95% dengan derajat
kebebasan sebesar 29. Berikut datanya. Oke, selanjutnya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh interval kepercayaan 95% sebesar 3,013 hingga 3,454. Artinya, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi diperkirakan dalam rentang nilai tersebut. Rentang interval yang diperoleh memiliki batas bawah sebesar 3,13 yang masih berada di atas nilai acuan kategori cukup, yaitu 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi cenderung berada di atas kategori cukup. Selain itu, lebar interval yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa hasil estimasi memiliki tingkat ketelitian yang cukup baik berdasarkan data sampel yang digunakan. Hasil penugasan parameter ini juga memperkuat hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa sebesar 3,2333 sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta cenderung berada pada kategori lebih dari cukup. Meskipun demikian, untuk memastikan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik, masih diperlukan pengujian menggunakan uji hipotesis yang akan dibahas pada slide berikut. Oke, selanjutnya di sini hasil uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik secara statistik lebih tinggi daripada kategori cukup. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya rata-rata kepuasan mahasiswa belum lebih dari kategori cukup. Oke, selanjutnya rata-rata kepuasan mahasiswa lebih dari kategori cukup. Oke, ini datanya. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai T T hitung sebesar 2,163, sedangkan T table sebesar 1,699 pada taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan sebesar 29 karena nilai T hitung lebih besar daripada T table. Oke, maka keputusan pengujian adalah menolak H0. Dengan demikian, dapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik Fakultas Ilmu Komputer Veteran Jakarta lebih tinggi daripada kategori cukup. Selanjutnya di sini tabel ringkasan hasil analisis. Oke, sini grafik pendukungnya. Oke, selanjutnya bab 4 pembahasan. Oke, selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis statistik terhadap data sampel sebanyak 30 responden, dapat dikumpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta secara umum berada pada kategori lebih dari cukup. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata min sebesar 3,233 yang lebih tinggi daripada nilai acuan sebesar 3,00 pada skala Likert yang digunakan dalam penelitian. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai median sebesar 3,250 dan standar deviasi sebesar 0,591. Nilai median yang mendekati rata-rata menunjukkan bahwa distribusi data relatif seimbang, sedangkan standar deviasi yang tidak terlalu besar mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa cenderung memiliki penyebaran yang cukup merata. Meskipun demikian, masih terdapat nilai minimum sebesar 1,750 yang menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa masih memberikan penilaian yang rendah terhadap layanan akademik, sehingga masih terdapat aspek pelayanan yang perlu mendapat perhatian. Pendugaan parameter menggunakan interval kepuasan 95% hasil rentang nilai 3,13 hingga 3,454.
seluruh rentang terval tersebut berada di atas nilai acuan 3,00, sehingga memberikan keyakinan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi diperkirakan juga berada di kategori cukup. Hasil ini memperkuat temuan yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, hasil uji hipotesis menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,164 lebih dari cukup, lebih besar dari T-table sebesar 1,699 pada taraf signifikan 5%. Oleh karena itu, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif K0 diterima. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik waktu Universitas Kabupaten Jakarta lebih tinggi daripada kategori cukup. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa layanan akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jakarta telah memperoleh penilaian yang baik dari mahasiswa. Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa mahasiswa yang belum sepenuhnya puas terhadap pelayanan yang diterima. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan kualitas layanan perlu terus dilakukan agar tingkat kepuasan mahasiswa dapat semakin meningkat pada masa yang akan datang. Selanjutnya, yang terakhir, saran perbaikan layan Evika dan Veteran Jakarta, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pertama, fakultas perlu mempertahankan kualitas layanan yang telah memperoleh penilaian baik dari mahasiswa. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjaga konsistensi pelayanan administrasi, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, serta memastikan informasi akademik selalu disampaikan secara cepat, jelas, dan akurat. Kedua, perlu dilakukan evaluasi terhadap aspek layanan yang masih memperoleh penilaian rendah dari sebagian mahasiswa. Fakultas dapat memanfaatkan hasil survei secara lebih rinci untuk mengidentifikasi indikator layanan memerlukan perbaikan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Ketiga, peningkatan kualitas komunikasi antara pihak fakultas dengan mahasiswa perlu terus dilakukan. Penyediaan media informasi yang mudah diakses, respon yang cepat terhadap pernyataan maupun keluhan mahasiswa, serta pelayanan yang ramah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik. Keempat, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran juga perlu menjadi perhatian. Penyediaan fasilitas yang memadai, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa akan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik serta mendukung kelancaran proses akademik. Dan yang terakhir, evaluasi kepuasan mahasiswa sebaiknya dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari proses penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program peningkatan kualitas layanan sehingga pelayanan akademik dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mahasiswa. Oke. Oke. Oke, sekian dari presentasi laporan hasil analisis data evaluasi kepuasan layanan akademik FIK UPN Veteran Jakarta dari saya. Eh, Selebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.